Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, come back again on Perantara Hati, membahas permasalahan hati yang sulit dimengerti. Kali ini pembahasannya khusus nih untuk kamu-kamu yang suka bingung dalam mengambil keputusan jika dihadapkan oleh dua pilihan. Apa sih emang? Tetap di Perantara Hati ya, oke? Dengarkan sampai selesai podcast ini ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, langsung saja. Tema kali ini tentang menanggapi rasa suka kita sama seseorang. Rasa suka biasanya sih beralasan ya. Bohong banget nih kalau tidak beralasan. Contoh ya, kita suka kan lihat bayi, apalagi kalau mereka tertawa, karena mereka tuh menggemaskan. Ada juga nih, kita suka banget kan makan es krim, ya karena rasanya manis dan dingin kan, sensasi di mulut, apalagi kalau lagi panas-panas, enak banget, gila. Dan contoh yang lainnya, begitupun ketika kita suka sama seseorang, biasanya kita tuh suka karena dia ganteng, atau karena dia cantik, atau karena kaya, atau karena dia pintar, atau yang lainnya. Ya, meski ada yang bilang gini nih, aku suka padamu tanpa alasan. Jangan percaya 100%. Karena hal itu tuh 50-50 ya guys. Bisa benar dan juga pastinya bohongan. Omongan orang sulit untuk dipercayai. Kebanyakan kasus setelah seseorang mengungkapkan rasa suka sama kita, biasanya orang itu akan menghilang. Sekali lagi, dia akan menghilang. Ya, karena orang itu sudah tidak suka lagi sama kita, ataupun dia sudah mempunyai orang lain yang lebih dia sukai. Jangan sedih ya guys. Rasa suka juga bisa berubah menjadi rasa bosan ketika kita sudah didekatkan dengan yang kita sukai. Kita bisa kaitkan ya dengan kita suka makan es krim tadi. Nah, kalau kita keseringan makan es krim, nih ya, biasanya kita bosan dan mau mencoba varian lain ataupun jenis makanan lainnya. So, ketika kita suka seseorang juga pasti akan merasa jenuh pada akhirnya. Ya, itu karena kita telah dekat ataupun sering melihat si dia. Lalu, bagaimana sih kalau kita menyukai si dia yang sudah punya pacar, bahkan sudah punya suami atau istri ya? Pasti banyak kan di antara kalian yang mengalaminya. Ayo aku. Mungkin karena awalnya kita tidak tahu kalau dia udah taken, dan ketika kita tahu ada rasa sakit ataupun sesak di dada, aduh sakit ya, aku melihat dia sama pasangannya, sudah next. Hal itu wajar karena biasanya orang yang suka menginginkan hal yang dia sukai menjadi miliknya. Lantas bagaimana sih cara kita supaya tidak berlebihan dalam menyukai seseorang? Asik. Ya, langsung saja. Prinsip pertama, suka boleh, berlebihan jangan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya guys. Kedua, biarkanlah rasa suka itu mengalir seperti biasa mestinya. Karena kalau ditahan, rasa suka itu bisa bertambah parah guys. Bukannya mereda, malah akan meledak. Nah, kalau si dia sudah punya pacar ataupun gandengan, dan sekali-kali deh kalian mau merebut si dia dari pasangannya. Karena kalian ingat ya, karma itu selalu berlaku ya guys. Yang ketiga, sadarilah kalau kita itu tidak harus memiliki apa yang kita suka. Jangan memaksakan kehendak ya guys, gak baik. Karena tidak semuanya hal yang kita sukai dapat kita dapatkan. Karena apa yang baik bagi kita belum tentu baik di mata Sang Pencipta. Kita cukup kok berdoa sama Yang Maha Kuasa, semoga kita diberi pasangan hidup yang lebih baik dari dia. Dan jangan lupa untuk memperbaiki diri kita sendiri juga ya guys. 4.
Kadang hati ini tidak rela kalau si dia tidak menjadi pesan kita. Ya, itu rasa seperti itu sering sekali muncul dalam diri kita. Itulah yang dinamakan dengan ego. Mungkin kalau si dia belum punya pacar atau pasangan masih bisa ya dikejar ya. Tapi rasanya kalau cewek yang mengejar cowok secara berlebihan, kayaknya cuma di drama-drama ada yang sukses. Kalau udah kehidupan nyata sepertinya sangat kecil harapannya. Jadi ayo ikuti aku ya, pegang dada kalian atau hati kalian. Hai hati, kamu akan dapat yang lebih baik kok dari si dia. Yang penting sekarang kita perbaiki dulu yuk sifat kita. Dan lihat tuh, si dia bahagia sama orang lain. Kamu gak mau kan melihat dia yang kamu sukai itu menderita gara-gara kita? Sudahlah, biarkan dia menemukan kebahagiaannya. Semoga kita juga bentar lagi dapat menemukan kebahagiaan kita. Oke guys, cukup sekian ya pembahasan kali ini. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan kata ataupun menyinggung perasaan kalian. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Saya juga lagi belajar ya guys. Oke, kalau ada pertanyaan monggo dituliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ya guys, supaya orang terdekat kita terbantu oleh kita. Oke, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.